Halo assalamualaikum bosku, kembali lagi di Bang Ya Channel. Jadi video kali ini kita lanjut lagi di segmen ngobrolin tentang counter. Jadi di sini saya hanya sedikit berbagi sharing pengalaman ataupun bahkan mungkin hal-hal yang mungkin saya tahu dari pengalaman saya, pengalaman teman-teman semua dan lain sebagainya. Jadi banyak yang komen di komentar ya, Bang, sekarang itu WiFi sudah masuk kemana-mana, bahkan pelosok desa itu sudah sangat merajalela dan hampir membuat usaha counter kita mati kutu ataupun stop di tempat, teman-teman. Jadi gimana sih cara mensiasatinya dengan usaha counter kita yang semakin menurun dan kita ingin comeback untuk kembali berjaya lagi untuk menguasai pasar di dekat teman-teman semua. Jadi banyak yang bingung, bahkan ada yang hampir tutup usaha counternya karena pusing dan lebih banyak nomboknya daripada untungnya. Jadi ini semuanya problem untuk kita semua. Bahkan di kota sudah sangat lama sekali yang namanya wifi ini sangat mengganggu usaha counter. Tapi bagaimana sih saya mensiasatinya untuk di counter ini, teman-teman? Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Untuk sebentar ya, WiFi ini adalah contohnya IndiHome ataupun Orbit ataupun Iconet dan ya wifi lainnya itu sebenarnya hanya bisa ditaruh di rumah. Jadi untuk aktivitas di rumah, seandainya masyarakat aktivitas di rumah dia bisa menggunakan WiFi, tapi seandainya di luar dia sangat membutuhkan internet. Nah, mungkin banyak konsumen yang counter-counter semua yang merasakan bahwa konsumen lebih sering isi kuota yang masa aktifnya lama tapi isinya sedikit. Dengan iming-iming adalah alasan karena makanya hanya di luar. Itu pasti teman-teman semua pasti sudah dengar dari kata-kata konsumen tersebut. Itu kata-kata mutiara, teman-teman. Nah, jadi gimana sih cara saya menanggulanginya? Jadi kita jangan terlalu fokus ke internet, teman-teman. Mungkin kita bisa bergerak di dunia transfer ataupun isi top up pembayaran PPOB ataupun top up e-money seperti GoPay, OVO, ShopeePay itu pasti sangat-sangat dicari juga, teman-teman. Walaupun memang cuannya kurang dari top up seperti itu, tapi seandainya teman-teman buka jasa transfer, gak perlu banyak modal dulu. Jadi teman-teman mungkin bisa sediakan, mungkin di kampung atau di desa itu sangat jarang sekali ada yang nama BRI Link. Jadi mungkin bisa teman-teman buka untuk tambah-tambahan karena adminnya cukup bagus. Apalagi di desa biasanya, mohon maaf, itu adminnya sangat tinggi, itu nggak masalah, teman-teman. Jadi karena memang masyarakat nggak ada pilihan daripada mereka jauh-jauh keluar desa untuk transfer, lebih baik yang di dalam desa, walaupun memang harganya cukup tinggi. Jadi untuk cuan di transfer ini cukup bagus, walaupun memang modalnya sangat tinggi, bahkan ngalahin modal-modal pulsa ataupun PPOB. Ya, jadi seandainya orang transfer 1 juta, kita butuh modal 1 juta. Konsumen butuh transfer 2 juta, kita butuh modal 2 juta. Jadi memang sangat banyak modalnya dan sangat banyak resikonya, tapi kita harus berani bermain, teman-teman. Jadi jangan hanya fokus ke kuota. Jadi kuota tetap jalan. Memang kuota menurun tapi yang pastinya masih dicari, teman-teman. Jadi kuota dengan masa aktif sedikit dan masa aktif banyak dengan Mbps ataupun GB gigabyte-nya sedikit itu sangat tinggi penjualannya. Tapi yang besar-besar itu mati kutu karena memang orang-orang sekitar atau masyarakat sudah menggunakan WiFi. Jadi mereka itu membutuhkan kuota hanya di luar, mungkin saat bekerja ataupun saat keluar jalan-jalan, liburan dan lain-lain. Tapi seandainya mereka memang di rumah saja, itu mereka tidak membutuhkan kuota internet, teman-teman. Jadi untuk mensiasati adalah kita mungkin bisa main di top up e-money ataupun pembayaran PPOB seperti listrik, air, itu token listrik itu pasti sangat dicari karena mereka nggak bisa menggunakan IndiHome untuk bayar itu, teman-teman. Seandainya mereka untuk bayar sendiri seperti di mungkin masyarakat sekarang sudah pintar untuk bayar di Dana ataupun di Shopee, bahkan di OVO dan GoPay untuk bayar air dan listrik, itu nggak apa-apa. Jadi kita sediakan untuk pembayarannya seperti ShopeePay, Dana, GoPay, OVO dan lain-lain. Untuk transfer juga, untuk aksesoris itu saya rasa sudah cukup bagus, teman-teman. Jadi
kita tutupin dengan aksesoris. Jadi aksesoris kita lengkapin dengan harga yang murah, dari harga murah harga tertinggi. Memang kita nggak bisa melawan perkembangan zaman dengan adanya wifi teman-teman, tapi kita bisa mengembangkan counter kita supaya lebih lengkap lagi. Jadi apa yang dicari orang itu lebih tertarik. Mungkin harganya mungkin kita bisa mainkan sedikit, walaupun memang untuk harga memang sangat sulit untuk dimainkan di masa-masa saat ini, karena memang modal semakin tinggi tapi konsumen ingin cari yang murah. Bahkan ada konsumen ingin cari yang kualitas bagus dengan harga termurah. Jadi kita bingung untuk mensiasatinya ya. Jadi mungkin bisa kasih kita pancingan dengan paket internet ya, mungkin yang saat ini yang sering banyak ya digunakan itu adalah 3M3 dengan smartphone yang kuota besar tapi harga murah. Tapi mungkin untuk di desa mungkin saya rasa rata-rata hampir 100% Telkomsel ya teman-teman. Karena Telkomsel ini sudah sangat menyebar, berbeda sama Tri atau M3. Bahkan di Kalimantan itu pengguna Telkomsel itu hampir 65% teman-teman. Itu saya dapatkan infonya dari pertemuan kemarin. Jadi ada pertemuan dari Telkomsel seperti itu teman-teman. Nah, untuk pengguna kedua di sini adalah pengguna Tri. Kedua ada M3, baru XL dan Axis. Di sini belum ada jaringan smartphone, teman-teman. Jadi di sini kami lebih sulit lagi untuk membagi paketnya karena kurang lengkap. Jadi beda sepertinya mungkin di Pulau Jawa itu smartphone sudah ada. Jadi kuotanya besar-besar. Kalau saya lihat di grup-grup Facebook ataupun di penawaran-penawaran smartphone itu kuotanya sangat besar dengan harga murah. Tapi berbeda di sini dengan harga Telkomsel yang mahal dan kuotanya yang sedikit. Bahkan perlu teman-teman ketahui, untuk 2,5 GB 7 hari di sini di Tenggarong itu dijual dengan rata-rata 20.000, 21 dan 22.000. Dan 1,5 GB 5 hari itu harga jualnya 12.000. Mungkin di tempat teman-teman semua 2,5 GB harga 15, bahkan 13, 17, 18, tapi di sini sudah tembus 22.000 karena perlu saya bongkar sini untuk harga modal voucher Telkomsel itu adalah 18.600. Jadi kita hanya ambil cuan 1.400, bayangkan. Biarpun kita transaksi 10 bahkan 20, kita baru mendapatkan sekitar 30 ribuan. Itu pun kalau counter rame. Kalau sepi bagaimana? Seandainya baru 5 transaksi atau bahkan 10 transaksi, bahkan sampai 2-3 transaksi saja. Dan sedangkan kita butuh untuk bayar sewa ataupun kita bayar karyawan dan lain-lain. Jadi kita jangan terlalu fokus untuk bermain di voucher internet ataupun isi ulang internet. Lebih baik kita tingkatkan lagi kita pelayanan kita berbanyak, mungkin servis HP bisa, aksesoris, pembayaran PPOB, isian e-money dan lain-lain. Mungkin pembayaran e-tol, top up game, itu semua kita tingkatkan teman-teman. Jadi jangan terlalu fokus kita untuk bermain voucher internet ataupun kartu perdana, apalagi kartu perdana yang saat ini semuanya wajib registrasi dan daya jual pun menurun. Jadi seandainya teman-teman konsumen ada yang mencarinya, itu pasti mencari yang langsung pakai. Sedangkan konsekuensinya adalah saat perdana registrasi itu diregis atau perdana internet itu diregis, dia langsung start jalan 1 bulan. Ya, jadi untuk Telkomsel, Tri, Indosat, seandainya teman-teman sudah tembak paket lalu teman-teman registrasi itu masa aktifnya 1 bulan. Iya, seandainya konsumen itu beli saat masa aktif masih 25 hari, 20 hari. Seandainya konsumen itu beli masa aktifnya tinggal 1 minggu, 3 hari, bahkan 2 hari, bahkan kita bisa kerugian dengan expire, teman-teman. Jadi kita jangan terlalu fokus untuk internet. Mungkin teman-teman semua banyak yang hanya fokus ke pulsa, internet, tanpa mengabaikan dengan transfer mungkin, atau aksesoris, atau pembayaran PPOB dan lain-lain. Jadi mungkin kita tidak bisa melawan yang namanya perubahan zaman ataupun perkembangan zaman dengan tersebarnya wifi. Mungkin nanti akan ada wifi seperti IndiHome yang bisa dibawa kemana-mana, kita nggak pernah tahu. Nah, jadi untuk video kali ini itu aja. Jadi teman-teman, saran saya buat teman-teman semua yang mengalami ataupun merasakan impact dari wifi, itu kita bisa mengembangkan counter kita sendiri. Jadi saya rasa untuk tidak menyerah dulu. Jadi teman-teman pasti bisa, semuanya pasti bisa, insya Allah kita pasti bisa ya. Jadi kita kembangkan dulu daya jual ataupun stok-stok barang kita yang ada di counter, kita lengkapin dan kita penuhin kebutuhan konsumen yang apa yang dicari. Jadi nggak perlu modal banyak, yang penting kita sediakan dulu sedikit demi sedikit, insya Allah bisa teman-teman. Jadi untuk video kali ini itu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, salam sukses.